Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat semua? Selamat bertemu lagi dengan saya, Sayyid Sukardi. Tentunya dalam video pembelajaran bahasa Arab. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dhamir. Apakah dhamir itu? Yuk kita ikuti penjelasan selanjutnya. Tetapi sebelum memulai pelajaran bahasa Arab, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian bertanya apa itu dhamir, secara singkat bisa saya katakan bahwasanya dhamir itu adalah kata ganti. Kata ganti ini bisa merupakan kata ganti orang pertama, atau kata ganti orang kedua, atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama dalam bahasa Arab disebut mutakalim. Kata ganti orang kedua mukhatab, sedangkan kata ganti orang ketiga namanya ghaib. Ada berapa macam-macamnya? Di sini akan saya sampaikan 4 macam dhamir. Yang pertama, dhamir yang dhohir. Apa maksudnya dhamir yang dhohir ini? Dhamir yang dhohir adalah dhamir yang tampak, bisa dilihat oleh mata, atau juga bisa dikatakan bahwa dhamir itu tertulis. Kemudian yang kedua adalah dhamir mustatir. Apa itu dhamir mustatir? Dhamir mustatir adalah dhamir yang tidak tampak, kebalikannya dhamir dhohir, hanya dhamir yang dikira-kira saja. Yang ketiga adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil ini maksudnya adalah dhamir yang terpisah dari kata yang lain, dia berdiri sendiri. Sedangkan yang keempat adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini adalah dhamir yang bersambung dengan kata lainnya, bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, atau bersambung dengan huruf. Perhatikanlah contoh berikut. Contoh dari dhamir yang dhohir. Ana muhandis, saya adalah insinyur. Kata ana pada kalimat tersebut adalah dhamir, dan dhamirnya dhamir dhohir. Kenapa? Karena ana bisa dilihat atau tertulis. Contoh dhamir mustatir. Al-waladu yabki, anak itu menangis. Apakah ada di situ dhamir? Ada, tetapi tidak terlihat. Namanya mustatir. Di manakah dhamirnya itu? Dhamirnya terdapat pada kata yabki, yaitu dia menangis. Kalau kita perhatikan, kata yabki itu tidak ada dhamirnya, tetapi sebenarnya di situ ada dhamirnya, tetapi tersembunyi. Mana dhamirnya? Kira-kira adalah huwa. Kok bisa huwa? Karena maksudnya huwa adalah al-waladu, yaitu anak itu. Contoh dhamir muttasil adalah ismi Ahmad, namaku Ahmad. Mana kata gantinya atau dhamirnya? Kata gantinya atau dhamirnya adalah ya yang terdapat pada kata ismi, namaku. Ku itu adalah kata ganti. Kata ganti yang diikuti oleh kata bendanya. Dalam hal ini diikuti oleh isim. Selanjutnya contoh dhamir munfasil. Huwa shadiqun, dia itu jujur. Mana kata gantinya? Kata gantinya adalah huwa, dia. Dhamir tersebut terpisah dengan shadiqun, tidak nyambung, sehingga namanya dhamir munfasil. Video kali ini saya akan lebih fokus pada penjelasan tentang dhamir munfasil. Sedangkan untuk dhamir muttasil akan saya jelaskan pada video berikutnya. Dhamir munfasil ini nantinya saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah dhamir rafa' munfasil, dan yang kedua adalah dhamir nasab munfasil. Yang pertama, dhamir rafa' munfasil. Apakah dhamir rafa' munfasil itu? Yang dimaksud dengan dhamir rafa' munfasil adalah dhamir yang terpisah dari kata lainnya, dan dhamir tersebut berfungsi sebagai subjek pada kalimat nominal, atau dalam istilah bahasa Arabnya berfungsi sebagai mubtada dalam jumlah ismiyah. Dhamir ini ada yang digunakan untuk laki-laki dan ada yang digunakan untuk perempuan.
tetapi ada juga yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Adapun dhamir rafa' munfasil yang digunakan untuk laki-laki adalah sebagai berikut. Dhamir ana artinya saya. Contohnya ana thalibun, saya adalah seorang siswa. Dhamir nahnu, kami atau kita. Contohnya nahnu tullabun, kami adalah siswa. Dhamir anta artinya kamu. Contohnya anta thalibun, kamu laki-laki. Dhamir antuma artinya kamu berdua. Contohnya antuma thalibani, kamu berdua adalah siswa. Dhamir antum artinya kalian. Contohnya antum tullabun, kalian adalah para siswa. Dhamir huwa artinya dia. Huwa thalibun, dia adalah seorang siswa. Dhamir huma artinya mereka berdua. Contohnya huma thalibani, mereka berdua adalah siswa. Dhamir hum artinya mereka. Contohnya hum tullabun, mereka adalah para siswa. Adapun dhamir rafa' munfasil yang digunakan untuk perempuan adalah sebagai berikut. Ana artinya saya. Contohnya ana thalibatun, saya seorang siswi. Nahnu artinya kami atau kita. Contohnya nahnu thalibatun, kami adalah para siswi. Anti, kamu. Contohnya anti thalibatun, kamu adalah seorang siswi. Antuma, kamu berdua. Contohnya antuma thalibatani, kamu berdua adalah para siswi. Antunna, kalian. Contohnya antunna thalibatun, kalian semua adalah para siswi. Selanjutnya hiya, dia. Hiya thalibatun, dia adalah seorang siswi. Huma, dia berdua. Contohnya huma thalibatani, dia berdua adalah para siswi. Hunna, mereka. Contohnya hunna thalibatun, mereka semua adalah para siswi. Yang kedua adalah dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil ini adalah dhamir yang berfungsi sebagai objek, sedangkan dhamir tersebut terpisah dari kata lainnya. Sebagai catatan bahwa dhamir nasab munfasil ini tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi harus diawali oleh lafal iya. Dhamir nasab munfasil ini ada yang digunakan untuk laki-laki dan ada yang digunakan untuk perempuan. Dhamir yang digunakan untuk laki-laki adalah sebagai berikut. Ya, pada kata iya ya, artinya kepadaku. Contohnya iya ya tansudu, kepadaku kamu bersenandung. Nah, pada kata iyana, artinya kepada kami atau kepada kita. Contohnya iyana tansudu, kepada kami engkau bersenandung. Ka pada kata iyaka artinya kepadamu. Contohnya iyaka anshudu, kepadamu aku bersenandung. Kuma pada kata iyakuma artinya kepada kalian berdua. Contohnya iyakuma anshudu. Kum pada kata iyakum artinya kepada kalian. Contohnya iyakum anshudu, kepada kalian aku bersenandung. Hu pada kata iyahu, kepadanya. Contohnya iyahu tanshudu, kepadanya kamu bersenandung. Huma pada kata iyahuma, artinya kepada mereka berdua. Contohnya iyahuma tanshudu,
kepada mereka berdua kamu bersenandung. Hum pada kata iyahum artinya kepada mereka. Contohnya iyahum tanshudu, kepada mereka engkau bersenandung. Sedangkan dhamir nasab munfasil yang digunakan untuk perempuan adalah sebagai berikut. Ya pada kata iyaya artinya kepadaku. Contohnya iyaya tusyawiru, kepadaku engkau bermusyawarah. Nah pada kata iyana artinya kepada kami atau kepada kita. Contohnya iyana tusyawiru, kepada kami engkau bermusyawarah. Ki pada kata iyaki artinya kepadamu. Contohnya iyaki usyawiru, kepadamu aku bermusyawarah. Kuma pada kata iyakuma artinya kepada kalian berdua. Contohnya iyakuma usyawiru, kepada kalian berdua aku bermusyawarah. Kunna pada kata iyakunna artinya kepada kalian. Contohnya kepada kalian aku bermusyawarah. Ha pada kata iyaha artinya kepadanya. Contohnya iyaha tusyawiru, kepadanya engkau bermusyawarah. Huma pada kata iyahuma artinya kepada mereka berdua. Contohnya iyahuma tusyawiru, kepada mereka berdua engkau bermusyawarah. Hunna pada kata iyahunna artinya kepada mereka. Contohnya iyahunna tusyawiru, kepada mereka engkau bermusyawarah. Perhatikanlah dhamir ya, dhamir na, dhamir kuma, dan dhamir huma. Antara laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi untuk dhamir-dhamir tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, penggunaannya adalah sama. Sedangkan dhamir ka, kum, hu, dan hum hanya dipergunakan untuk laki-laki. Adapun dhamir ki, kunna, ha, dan hunna hanya dipergunakan untuk perempuan. Demikianlah penjelasan tentang dhamir muttasil. Semoga bermanfaat. Sedangkan untuk dhamir muttasil akan saya jelaskan pada video berikutnya. Syukron ala kulli ihtimamikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.